Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Al-Ghazali menjelaskan beberapa adab ziarah kubur dalam salah satu karyanya, Ihya Ulumiddin. Perbedaan ulama tentang hukum ziarah kubur serta serangkaian ritual yang terdapat di dalamnya akan selalu bergulir. Walaupun ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu telah ada, bahkan sudah tuntas sebelum kita lahir, perbedaan itu pun akan terus mengemuka seiring adanya proses pencarian dan penyampaian ilmu pengetahuan. Perlu kita pahami, sumber hukum yang dijadikan landasan dalam berpijak tetaplah sama. Akan tetapi karena perbedaan dalam memahami teks yang dijadikan sumber, dan mungkin saja perbedaan proses pengambilan hukum, kesimpulan hukum yang dihasilkan pun turut berbeda. Masalah ziarah kubur ini ternyata tidak luput dari pandangan Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Namun, beliau tidak larut membahas perbedaan hukumnya semata, melainkan juga mengungkapkan adab ziarah kubur yang perlu diperhatikan. Menurut Al-Ghazali, ziarah kubur kaum muslimin memiliki faedah, dan salah satunya sebagai pembelajaran bagi masa depan manusia. Juga sebagai pengingat bahwa semua manusia akan kembali kepadanya. Berikut adab ziarah kubur yang perlu diperhatikan para peziarah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumiddin. Yang pertama, dianjurkan berdiri atau duduk dengan membelakangi kiblat. Hal ini dilakukan supaya antara mayit maupun orang yang berziarah dapat saling berhadapan. Jika jenazah yang dikunjungi menghadap arah kiblat, maka yang berziarah perlu membelakangi kiblat agar dapat berhadap-hadapan. Pendapat ini tentu dapat diterima, karena sangat tidak sopan apabila seorang tamu tidak berkenan menatap wajah tuan rumah. Kemudian yang kedua, mengucapkan salam sebagai doa keselamatan untuk penghuni makam. Imam Al-Ghazali mengutip penuturan Imam Nafi bahwa perilaku ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Ibnu Umar ketika menziarahi makam ayahnya. Ia mengucapkan salam untuk Rasulullah, Khalifah Abu Bakar, dan ayahnya Umar bin Khattab. Selain itu, dikutip pula kaul Abi Umamah bahwa Anas bin Malik juga melakukan hal demikian ketika menziarahi makam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan oleh Ibnu Abi Malikah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ziarahilah mayit-mayit kalian dan ucapkanlah salam atas mereka, karena mereka adalah ibrah atau pelajaran bagi kalian semua." Kemudian yang ketiga, tidak perlu menyentuh, mengusap, dan mencium makam maupun batu nisan orang yang diziarahi. Alasannya, karena hal itu menyerupai perilaku orang-orang Nasrani ketika mengunjungi makam kelompok mereka. Memang melakukan hal tersebut tidak lantas menjadikan pelakunya sebagai orang kafir. Akan tetapi, patut diperhatikan untuk berhati-hati. Kemudian yang keempat, mendoakan mayit yang diziarahi secara khusus, dan kaum muslimin secara umum. Untuk mendukung hal ini, Imam Al-Ghazali mengutip hadis Nabi yang menjelaskan bahwa orang yang telah meninggal itu layaknya orang tenggelam yang menanti pertolongan dari orang yang hidup melalui doa-doanya. Diceritakan juga kisah tentang Bashar bin Ismail An-Najrani yang pernah memimpikan Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah. Dalam mimpi itu, Sayyidah Rabi'ah menuturkan doa orang mukmin yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal itu di akhirat diberikan layaknya hidangan dalam baki bercahaya yang ditutup dengan kain sutra. Kemudian yang kelima, membaca ayat Al-Quran di dekat makam orang yang diziarahi. Imam Ahmad bin Hambal memang pernah menyatakan, perilaku tersebut merupakan perbuatan bid'ah. Konteksnya saat itu, beliau melihat orang yang membaca ayat Al-Quran di perkuburan. Akan tetapi setelah mendengar penjelasan Ibnu Qudamah yang mengutip wasiat Ibnu Umar agar muslim membaca Al-Quran saat ziarah kubur, Imam Ahmad bin Hambal lantas menarik kembali fakta bid'ahnya. Kemudian yang keenam, memuji mayit, tidak mengatakan sesuatu selain kebaikan mayit. Memuji mayit dan menceritakan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh mayit merupakan bagian dari kesaksian orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Allah menerima kesaksian dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal. Di antaranya adalah kisah dari Anas bin Malik. Ketika 2 kali jenazah melewati rombongan Rasulullah, lantas orang-orang memberikan pujian untuk orang pertama.
dan cacian untuk orang kedua. Setelah itu Rasulullah menimpali, wajabat. Ketika Umar menanyakan hal tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang ini engkau pujikan padanya kebaikan, maka ia mendapatkan surga. Dan orang ini kalian pujikan padanya keburukan, maka ia mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketujuh, bersiara pada hari Jumat. Penjelasan ini didasarkan pada pendapat para ulama. Ketika hari Jumat tiba, arwah yang telah meninggal bertemu dan berkumpul bersama kelompoknya sembari menikmati hidangan doa yang diberikan oleh keluarga mayit. Sang mayit pun mengetahui apabila ada orang yang menziarahi makamnya berkat keutamaan hari Jumat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah serangkaian adab ziarah kubur yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Semoga bisa kita amalkan. Wallahu a'lam.